Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semoga selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ya, atau pembelajaran dari rumah ya. Baik, untuk pertemuan tematik ya, materi IPA yang pertama ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Anak sekalian, bahwasanya makhluk hidup yang ada di dunia ini ya, yang tampak ya, yang bisa ditangkap oleh panca indera, itu ada tiga ya. Yang pertama adalah manusia, dan yang kedua hewan, dan yang ketiga tumbuhan ya. Ini makhluk hidup ya, yang ada di dunia ini yang kita bisa lihat ya. Itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya makhluk hidup itu mempunyai beberapa ciri yang sudah mungkin diketahui pada waktu tahun-tahun kemarin ya, bahwasanya salah satu ciri dari makhluk hidup ya adalah perkembangbiakan ya, berkembang-biak ya. Sebelumnya mungkin anak sekalian telah mempelajari bahwasanya ciri makhluk hidup ya, ada yang bernapas ya, ada yang ya membutuhkan makanan ya, kemudian adaptasi ya, itu semua merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pada kelas 6 ini yang pertama ya adalah ciri makhluk hidup, yaitu berkembang biak ya. Nah, kaitan dengan perkembangbiakan tumbuhan ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa'anzalna minas samaa'i ma'an fa'asqaynakumuh wa ma antum lahu bikhazinin. Artinya, kami telah menyiapkan angin untuk mengawinkan ya, tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukan kamu yang menyimpannya. Di sini Allah menjelaskan kepada kita bagaimana Allah ya, memberikan tumbuhan kemampuan untuk berkembang biak ya. Yang mana kita tahu semua bahwa berkembang biak itu ya fungsinya mempertahankan keturunan, mempertahankan jenisnya ya, dari kepunahan. Itu salah satu ya cirinya, dan untuk memperbanyak ya, jenis ya. Nah, ini ya, insya Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah menurunkan angin ya, untuk mengawinkan ya, jadi media untuk ya, perkawinan pada tumbuhan salah satunya dengan angin medianya ya. Selain angin juga ada dengan hujan ya, kemudian dengan mungkin campur tangan manusia ya. Nah, ini ayat Al-Quran tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada pembelajaran kali ini ada standar kompetensi ya. Yang pertama ya, memahami cara perkembangbiakan makhluk hidup. Dasar yaitu pengetahuannya, yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Jadi di sini ada dua ya,
kompetensi yaitu bagaimana kita bisa membedakan antara bagaimana tumbuhan berkembang biak dan hewan juga berkembang biak. Itu perbedaannya terletak di hal yang apa ya, hal apakah itu ya. Jadi perbedaan, mengetahui perbedaan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan ya, intinya seperti itu ya. Nah, indikatornya, jadi setelah kalian mempelajari tema ini ya, atau materi ini, yang pertama bisa mengidentifikasi ya, perkembangbiakan vegetatif dan generatif ya. Dan mengidentifikasi alat perkembangbiakan generatif dan vegetatif, menjelaskan pengertian penyerbukan dan pembuahan, dan yang terakhir menentukan cara perkembangbiakan tumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan tertentu. Nah, ini ya beberapa hal yang mesti kita tahu ya, dan pahami setelah kita mempelajari materi ini ya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan ya, itu secara garis besar dibagi menjadi dua ya. Ada yang generatif, ada yang vegetatif ya. Yang generatif artinya perkembangbiakan secara kawin ya. Yang vegetatif yang secara tidak kawin. Apa itu kawin? Kawin adalah pertemuan antara sel jantan dan betina ya, kalau pada tumbuhan dan hewan ya, pertemuan antara sel jantan dan betina itu namanya kawin, generatif ya. Kalau yang vegetatif berarti tidak kawin, berarti tidak secara kawin ya, generatif. Nah, secara generatif tumbuhan berkembang biak melalui bunga ya, medianya ada bunga ya. Dengan cara apa? Dengan cara penyerbukan ya, polinasi ya, dan juga pembuahan. Setelah penyerbukan kemudian pembuahan. Secara besar kalau penyerbukan itu adalah bertemunya ya, serbuk sari dengan putik ya, menempelnya serbuk sari kepada kepala putik. Nah, ini penyerbukan ya. Nah, setelah penyerbukan nanti pembuahan ya. Adapun secara vegetatif banyak sekali ya, ada yang alami dan ada yang buatan ya. Yang alami, tapi alami ini maksudnya ya, perkembangbiakan secara alam, tidak ada campur tangan manusia. Adapun kalau yang buatan itu dengan campur tangan manusia ya. Nah, secara alami ada yang namanya membelah diri ya, seperti tumbuh-tumbuhan bersel satu ya. Ada juga namanya spora, itu biasanya pada jamur ya. Ada namanya tunas ya, tunas ini ada tunas akar, ada tunas batang, ada tunas daun. Kemudian juga ada umbi, ada umbi akar, umbi batang, umbi lapis ya. Ada akar tinggal, rizoma, rimpang ya. Kemudian ada juga namanya geragi. Nah, ini yang alami ya, yang dengan sendirinya tanpa ada bantuan ataupun campur tangan manusia. Adapun yang buatan, vegetatif buatan, ada stek ya, cangkok, merunduk, kultur jaringan, okulasi, menyambung ya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan ke generatif dulu ya. Apa itu perkembangbiakan generatif? Jadi perkembangbiakan lagi ya, kita ini dulu. Ya, perkembangbiakan generatif itu melibatkan dua sel kelamin induk, yaitu sel kelamin jantan dan betina ya. Nah, kita akan
ketahui dulu bagian-bagian dari bunga, karena perkembangbiakan pada tumbuhan biasanya terjadi pada bunga, ya. Oleh karena kita harus tahu bagian-bagian dari bunga, ya. Ini jadi bunga ini fungsinya sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan, ya. Jadi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu biasanya terletak pada bagian bunga, ya. Makanya generatif ini melibatkan dua sel kelamin tadi, induk, ya, sel kelamin jantan dan betina. Nah, yang pertama mahkota, bagian bunga yang pertama adalah mahkota. Biasanya fungsinya untuk menarik, ya, menarik serangga untuk datang, ya, melakukan penyerbukan. Karena penyerbukan ini, ya, dibantu bisa dengan angin, ya, seperti tadi ayat Al-Qur'an, dengan serangga, dengan hujan, dengan air, ya, atau dengan oleh manusia bisa, ya. Jadi yang pertama bagian bunga adalah mahkota. Yang selanjutnya yang dari bawah itu tangkai, ya. Tangkai, kemudian dasar bunga, ya, kemudian kelopak, ya, kelopak bunga. Nah, yang paling inti alat perkembangbiakan pada tumbuhan adalah kepala, benang sari dan putik, ya. Benang sari itu adalah alat kelamin pada bunga, yaitu alat kelamin jantan pada bunga. Adapun putik itu alat kelamin betina pada bunga. Inilah yang fungsi sebagai alat perkembangbiakan, yaitu benang sari dan putik, ya. Makanya sekuntum bunga atau setangkai bunga dikatakan bunga yang sempurna kalau di dalamnya ada putik dan benang sari, ya. Karena ada yang putiknya saja atau ada yang benang sarinya saja, ya. Nah, ini, ya, itu bisa dibaca di buku tema 1 halaman 6, ya. Itu bagian-bagian bunga, kita harus hafal, ya. Ada mahkota, ada tangkai bunga, ada dasar bunga, ada kelopak bunga, ada benang sari, ada putik, ya. Ada putik ini, ada tangkai putik, ada kepala putik. Benang sari juga ada tangkainya, ada kepalanya. Nah, sekarang kita ke proses penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Nah, penyerbukan adalah proses bertemunya serbuk sari dengan kepala putik, ya. Jadi proses bertemunya serbuk sari dengan kepala putik disebut dengan penyerbukan atau polinasi. Nah, penyerbukan ini ada beberapa macam model, ya. Ada 4 model, ya. Yang pertama, ya, model pertama penyerbukan sendiri. Apa maksudnya penyerbukan sendiri? Serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Jadi di bunga itu ada benang sari, ada putik, ya. Nah, serbuk sari yang dari benang sari tadi nempel di kepala putik di dalam bunga itu sendiri, ya. Itu namanya penyerbukan sendiri. Ada yang kedua, penyerbukan tetangga. Contohnya, ya, apa namanya, benang sari dari satu bunga ke bunga yang lain tapi masih dalam satu pohon, ya. Jadi bertemunya serbuk sari dengan putik, ya, antar bunga, ya, tapi masih dalam satu pohon, ya. Itu yang ketiga, penyerbukan silang. Apa itu penyerbukan silang? Ya, bertemunya benang sari, ya, bunga satu, ya, dengan bunga yang lain, atau benang sari yang dari satu pohon ke pohon yang lain, kepala putik yang pohon yang lain, ya. Tapi, ya, masih jenis bunganya sama, jenis bunganya sama, ya. Ya. Nah, yang terakhir ada namanya penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah, ya, serbuk sari jatuh kepala putik dari bunga satu ke bunga yang lain, ke pohon yang lain, ya, tapi jenisnya masih sama tapi beda varietas. Varietas ini misalkan mawar merah, ya, benang sari dari mawar merah jatuh ke mawar putih misalkan, ya, pohonnya beda, ya, mawar putih.
Kalau yang tadi silang mawar merah dengan mawar merah beda pohon ya. Tapi kalau ini ya mawar merah ya dengan mawar putih misalkan. Nah ini maka ini disebut dengan penyerbukan bastar. Jadi ada 4 penyerbukan tadi ya. Ada sendiri, ada tetangga, ada silang, ada bastar. Nah setelah proses penyerbukan maka ada namanya pembuahan. Ya. Pembuahan ada proses setelah penyerbukan yaitu serbuk sari melepas sel sperma ke bakal biji dan melebur dengan sel telur. Ya. Nah, pembuahan akan menghasilkan zigot yang berkembang menjadi embrio selanjutnya berkembang menjadi bakal biji dan tumbuh menjadi biji. Jadi dari penyerbukan ya kemudian pembuahan fertilisasi ya bertemunya dengan sel sperma dengan sel telur. Sel sperma dari serbuk sari, sel telur dari putik yang menjadi zigot, kemudian embrio, bakal biji, maka dari biji. Jadi akhirnya dari biji. Ya. Biji biasanya ada di buah. Ya. Kemudian media tanah. Ya. Jadi kenapa menghasilkan buah? Supaya buah ini dimakan oleh manusia atau binatang, kemudian bijinya dibuang ke tanah sehingga tanah ini menjadi individu baru. Ya, itu fungsinya. Jadi kenapa buah ataupun pohon mengeluarkan buahnya? Supaya dapat dimakan oleh manusia atau hewan, kemudian bijinya dibuang ke tanah sehingga biji ini tumbuh dengan individu baru. Ya, itu fungsinya. Itu perkembangbiakan generatif. Ya. Kita ke vegetatif alami ya. Jadi ini bagian dari sudah ganti ya. Vegetatif alam tadi generatif, sekarang vegetatif. Nah, sekarang vegetatif alami. Artinya vegetatif tanpa bantuan manusia, jadi dengan sendirinya ya, secara alami ya. Yang pertama ya, vegetatif alami adalah membelah diri. Ya, ini terjadi pada tumbuhan-tumbuhan ya, yang bukan tumbuhan hijau ya, tumbuhan yang bersel satu ya, seperti contohnya Volvox ya, itu ada di buku tema 1 halaman 39-42 ya. Jadi caranya juga ada di ganggang biru dan hijau ya. Caranya sel ya, ada inti sel, kemudian ya, membelah, inti sel pun membelah ya menjadi 2, akhirnya menjadi individu baru ya. Nah, itu bagian-bagian ada dinding sel, ada inti sel, ada cairan sel ya. Ini ya prosesnya seperti pada gambar. Itu proses tumbuhan rendah ya. Tumbuhan rendah itu tumbuhan yang bersel satu ya tadi. Yang kedua, vegetatif alami yaitu spora. Jadi spora itu seperti serbuk pada jamur atau paku-pakuan ya. Ya, lumut, paku-pakuan, jamur ya, spora. Itu bisa dilihat gambarnya. Biasanya ini dibantu dengan angin ya. Dengan angin, melalui angin kemudian menempel dan menjadikan individu baru. Spora ini serbuk yang ada di tumbuhan tersebut ya. Yang selanjutnya tunas ya. Ya, termasuk vegetatif alami adalah tunas. Nah, tunas ini ada tunas biasa, ada tunas daun dan tunas akar ya. Pengertiannya, tunas biasa tunas dari tumbuhan induk yaitu batang ya, dan menjadi tumbuhan baru seperti ya pisang ya, itu baru tunas ya, dari muncul ya, batangnya dari batangnya dan menjadikan tumbuhan baru. Kemudian bambu, tebu ya, itu contoh dari tunas. Jadi bukan dari biji kalau pisang ya, bambu atau tebu, tapi
cara perkembangbiakannya dengan tunas, muncul tunas baru ya dari batang, kemudian jadi individu baru. Yang kedua, tunas daun ya. Tunas tumbuh dari daun, cocor bebek, kaktus ya. Kemudian begonia, contoh tumbuhannya ya. Ada lagi yang tunas dari akar, tunas tumbuhan dari akar ya, yaitu sukun, cemara ya. Ini merupakan contoh-contoh tunas dari akar. Ini ya, cara pembagian dengan tunas ya. Ini contoh gambarnya ya. Tunas pisang ini dari batang ya. Tebu juga dari batang ya. Bambu ini tunas biasa atau tunas dari batang ya. Ini gambarnya yang kedua. Ini tunas daun ya, contohnya gambarnya bisa dilihat ya. Ada cocor bebek, ada daun begonia ya. Ada kaktus ya, itu dari daun. Jadi tunasnya muncul dari daun, itu pengambilan tunas. Ada ini tunas daun ya. Ya, seperti contohnya wortel ya, ada umbi bunga dahlia ya, kemudian ada singkong, ada lobak. Ini semua gambar contoh-contoh umbi akar ya. Kita lanjutkan contoh umbi batang. Ini ada kentang, gadung ya, umbi kembili. Ini semuanya termasuk contoh-contoh umbi batang ya. Bisa lihat gambarnya ya. Nah, umbi batang ini ya, umbi jalar ya, umbi tulip ya. Ini contoh masih umbi batang. Umbi lapis ya, ini bawang ya. Di bagian-bagiannya ada siung, ada daun, cakram, akar ya. Ini yang berkembang biak dengan umbi lapis ya. Nah, sekarang rizoma, akar rizoma ya.
atau akar tinggal atau akar rimpang ya. Pengertiannya batang yang tertanam dan tumbuh dalam tanah. Jadi cara pengembyakannya dengan akar tinggal ya, rizoma atau rimpang ya. Contohnya yang tumbuhan-tumbuhan obat ya, jahe, lengkuas, kunyit, kencur, temulawak, temu kunci ya, bonggol, akar bunga tasbih atau kanah ya. Ini semuanya tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal atau rimpang ya. Ini contohnya ya, jahe, lengkuas, kunyit, kencur ya, ini semuanya berkembang biak dengan akar rizoma ya. Ini masih ada ini bonggol tanaman ya. Ya, selanjutnya ada dengan stolon ya, atau geragi, batang yang menjalar di atas atau di dalam tanah ya. Contohnya stroberi, arbe, rompet teki, pegagan, semanggi, ini semuanya ya tumbuhan yang berkembang dengan stolon ya, atau geragi. Ini contohnya gambarnya ya, stolon ya. Jadi ada stroberi ya. Ini stolon, jadi akarnya yang bisa merambat. Ini stroberi, arbe, pegagan ya, gambarnya masih stolon. Ya, semanggi juga ini ya. Nah, sekarang baru masuki kita vegetatif buatan tadi, vegetatif alam ya. Sekarang vegetatif buatan ya, ini ya apa namanya, vegetatif yang dibuat oleh manusia ataupun campur tangan manusia. Tujuannya apa? Untuk mempercepat waktu panen, untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya. Ini tujuan dari vegetatif buatan ya. Ada di buku tema 1 halaman 66 sampai 69 ya. Nah, pengertiannya apa? Step memotong bagian tumbuhan lalu menanamnya. Jadi dipotong ya. Gampang sekali ya, dipotong kemudian ditancapkan ya. Nah, ini ada beberapa ya. Yang pertama, batangnya ada yang daunnya ya. Kalau yang batangnya contohnya singkong ya, tebu, teh, mawar ya, itu batangnya cukup ya. Adapun yang daunnya cosor bebek, begonia, wijaya akusuma itu ditanam ya, daunnya ya ditanam. Kalau yang tadi batang ya, itu singkong, tebu, teh ya. Ini contohnya kita lihat gambarnya ya, ada singkong ya, batang singkong. Dan ada juga daunnya ya. Yang kedua ya, vegetatif buatan yaitu cangkok ya. Apa tujuannya? Untuk mempercepat waktu panen, cangkok ya. Kemudian memperoleh keturunannya identik dengan induknya ya. Membuat bagian batang, caranya membuat bagian batang yang berkambium menjadi berakar ya. Jadi batangnya dikelupas kulitnya ya. Kemudian dibungkus, dikasih tanah ya, diberi tanah, kemudian diikat ya. Dan baru kemudian setelah ada akarnya baru dipotong. Mangga, jeruk, rambutan itu bisa dengan cangkok ya. Ini contohnya ya, cangkok pohon mangga misalnya ini. Kemudian ada lagi merunduk ya. Jadi diberi alat supaya tangkainya itu ke tanah ya. Bagian cabang dibenamkan ke dalam tanah supaya keluar akar ya. Ini pada pohon apel, stroberi dan melati ya. Ini merunduk ya. Kemudian ini contoh ya, ada yang
tadi cara perkembangbiakan merunduk. Nah, kemudian ada lagi kultur jaringan vegetatif buatan. Ya. Tujuannya untuk mempercepat waktu panen dan memperoleh keturunan yang identik dengan induk. Ya. Jadi membuat menanam di tempat dan media khusus, ya, supaya tadi cepat ya panennya. Ya. Jadi media khusus dibuat di situ. Ya, seperti contohnya wortel, pisang, anggrek bisa ya ditanam di media tertentu. Ya. Kemudian nanti dipindahkan. Ya. Jadi ditanam dulu di media tertentu. Ya. Ini contohnya ya di laboratorium ya atau di tempat khusus untuk tadi ya. Ini contoh. Nah, kemudian menempel atau okulasi. Tujuannya apa? Memperbaiki kualitas dan membuat bibit unggul. Caranya bagaimana? Menempelkan mata tunas ya, suatu tanaman ke batang pohon tanaman lain ya. Jadi supaya istilahnya perpaduan ya. Supaya unggul bibitnya dan berkualitas ya. Jadi dipadukan ya. Jadi mata tunas suatu tanaman ke batang pohon tanaman lain. Ada mawar, belimbing, mangga itu bisa dengan cara menempel atau okulasi ya. Nah, ini bibit jambu ya. Citra jumbo disambung sambung sisip ya. Itu contoh okulasi ya. Bibit durian, musangking sambung sisip ya. Ini contohnya ya. Nah, ada lagi menyambung atau mengenten ya. Ya. Itu juga sama memperbaiki kualitas dan membuat bibit unggul, menyambung dua tanaman yang berbeda tapi sejenis. Ya, durian, kopi, bunga, kembang ya. Itu caranya ya bisa disambung, nanti bisa perpaduan hasilnya ya. Paduan buah yang berkualitas. Kita bisa dilihat gambarnya ya, dipotong kemudian disambung ke pohon yang lain ya, kemudian diikat ya. Nah, ini contoh ya menyambung ya. Selanjutnya, nah ini sudah ya. Nah itu ya beberapa cara kita lagi tadi ya. Oke. Kembali ke PowerPoint. Bentar, ada gangguan. Kita tunggu. Jadi intinya ya bahwasanya perkembangbiakan pada tumbuhan ya, secara garis besar itu dibagi menjadi dua ya. Ada perkembangbiakan generatif, ada yang vegetatif. Kalau generatif secara kawin ya, kawin itu bertemunya sel jantan dengan sel betina. Tapi kalau yang vegetatif tanpa kawin. Nah, vegetatif ini tadi ada dua macam. Ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan.
ataupun campur tangan manusia. Sedangkan vegetatif buatan itu dengan bantuan manusia. Itu sudah dijelaskan beberapa macam jenis vegetatif alam ataupun juga vegetatif buatan. Vegetatif alam nanti ada contohnya umbi ya, umbi-umbian, umbi batang, umbi akar, ada apa namanya akar rimpang ya. Itu contoh dari vegetatif alam. Adapun vegetatif buatan ya, tadi ada stek, ada cangkok ya, itu termasuk vegetatif alam ya. Nah, dari sekian banyak ini ya, kita harus menjaga ya. Intinya harus menjaga tumbuh-tumbuhan ini ya. Dan kita bisa mencoba nanti di rumah ya, kita mencoba dengan apakah tadi ya, kalau kita dengan manusia berarti kita dengan vegetatif buatan ya. Misalkan coba kita stek ya, singkong ya, di apa, dikembangbiakan dengan cara tadi ya, stek ya, kemudian ada coba kita belajar mencangkok ya, mencangkok tanaman atau pohon ya, mangga misalkan. Dan juga ada tadi cara menyambung ya. Itu semuanya adalah bisa dilakukan oleh kita karena itu vegetatif buatannya. Jadi kalau kita vegetatif alam, kita bisa perhatikan tanaman-tanaman ya, yang itu semuanya secara alami ya. Jadi petani biasanya tinggal menyediakan lahan ya, kemudian jadi cara alami ya, tumbuh sendiri. Nah ini ya, jadi pada intinya pada pertemuan kali ini kita tentang membahas mengenai vegetatif apa, cara perkembangbiakan tumbuhan ya, baik itu secara generatif maupun vegetatif ya. Dan sebagaimana tadi hadis ya terakhir ya, bahwasanya barang siapa yang menanam tumbuhan atau pohon, kemudian hasilnya ada yang memakan, yaitu baik manusia ataupun hewan, maka itu dinilai sebagai sedekah ya. Jadi kalau kita menanam pohon kemudian dimakan sama binatang ya, atau sama manusia, maka itu nilainya sebagai ya, sedekah ya. Itu dapat pahala ya. Ya. Jadi ketika kita ya, menanam pohon ya, kemudian hasilnya itu dimakan oleh binatang ataupun manusia, maka itu merupakan sedekah ya. Kita dapat pahala. Oleh karena itu kita ya, jangan sungkan-sungkan ya untuk menanam pohon ya, atau tadi dengan baik itu cara generatif ataupun vegetatif ya. Karena tadi bagaimana hadis Nabi ya, kita akan mendapatkan pahala kalau kita niatnya benar ya. Niatnya kita untuk menghasilkan ya, makanan ya, makanan untuk diri sendiri ya, manusia, ataupun yang dimakan oleh hewan ya. Nah, ini di awal juga dijelaskan ya bagaimana cara Allah ya, mengawinkan ya, tumbuhan ya. Jadi ada dengan cara angin, bagaimana
di awal ya ayatnya. Ya, jadi kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan dan kami turunkan hujan dari langit lalu kami beri minum kamu dengan air itu. Ya, jadi medianya itu ada dengan cara angin ya penyerbukan ya, ada dengan cara eh, air ya hujan, ada dengan cara apa namanya serangga ya. Jadi serangga ini kenapa hinggap di pohon ya, yang pertama karena pohonnya menarik ya, ada mahkotanya ya. Kemudian yang kedua ada nektar. Nektar ini seperti cairan yang manis ya, yang disukai oleh serangga, sehingga serangga ya datang ya untuk mengambil nektar sambil ya enggak secara tidak sengaja membantu penyerbukan tumbuhan ya. Dengan cara kakinya ya membawa serbuk sari ya ditempelkan ke pati ya, sehingga terjadilah penyerbukan oleh serangga ya. Nah, itu ya. Jadi inilah ya, bagaimana Allah ya, menciptakan makhluknya dengan berbagai macam cara untuk berkembang biak ya. Ya. Maha besar Allah, maha agung Allah, maha kuasa Allah atas segala sesuatu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang